Tapi apakah karena itu Pak, kemudian Bapak kemudian mempunyai sebuah terobosan baru membuat sebuah pesantren, Pak? Ya, Apakah itu juga bagian dari mengenalkan Islam kepada dunia Barat, terutama di Amerika? ya, jadi saya sering menyampaikan bahwa ada kegalauan panjang saya. Saya ini sudah hampir 25 tahun, bahkan sudah 25 tahun di Amerika. Dan kegalauan panjang saya itu adalah itu tadi, kenapa kok kita nggak terlalu dikenal gitu ya. Khususnya dalam hal Islam terbesar dunia. Kenapa kalau kata Islam didengar di Amerika ini orang selalu imajinasi Timur Tengah, Asia Selatan. Kenapa tidak pernah ada imajinasi ke Indonesia gitu? Maka saya mendirikan Yayasan Nusantara itu, Nusantara Foundation. Karena Nusantara ini identik dengan Indonesia. Ya. Padahal sebenarnya kalau saya mau kan American Muslim Foundation kan begitu kan. Tapi saya ingin bahwa ini kata Nusantara harus kita kenalkan. Belakangan kemudian saya merasa bahwa harus ada suatu gebrakan besar. Dan itulah upaya mendirikan pondok pesantren ini. Nah kalau pondok pesantren ini bisa berdiri, orang akan melihat bahwa ternyata Muslim Indonesia itu educated dan backbone tulang punggung pendidikan Islam Indonesia itu adalah pesantren. Dan oleh karenanya kami berusaha mendirikan pondok pesantren ini. Tanahnya sekarang ini 10,5 hektar, cukup luas dan kita gedung-gedungnya sudah mulai direnovasi dan kegiatan-kegiatan sementara mulai kita laksanakan. Saya pernah datang ke pesantrennya Pak Samsi Ali waktu itu lagi bulan puasa. Kemudian Pak Samsi Ali mengadakan acara buka puasa mengundang tetangga sekitar ya Pak. Ya. Itu tetangga sekitarnya itu juga mereka nggak ada yang Muslim ya Pak. Semua rata ada Yahudi, ada dari Kristen. Itu pertama kali mereka kenal kata-kata pesantren gimana Pak? Gitu. Ya. Dan mereka belum kenal Indonesia juga kan pasti kan. Pak Samsi bilang katanya Indonesia tidak terkenal. Itu bagaimana Pak menerobos sampai mereka bisa kenal kemudian datang ikut berbuka puasa? Jadi lokasi di East Hadam, kotanya namanya Mudus, sengaja kita buka pesantren di sini untuk mengenalkan bahwa kehadiran kita, our existence itu ya, tidak perlu merasa gangguan kepada orang. Jadi kita bukan datang untuk mengganggu orang, justru kita datang untuk membangun relasi yang baik. Dan itulah Komunitas, membangun komunitas. Betul, kita membangun komunitas dan bagaimana komunitas kita ini bisa diterima dan tetangga-tetangga kita juga merasa tenang dengan itu. Makanya kita mengadakan program-program embracing tangga kita ya, merangkul tangga kita, mengundang mereka buka puasa, mengundang mereka di saat ada kegiatan 17 Agustusan. Mereka ikut main bola kok, mereka ikut main volleyball bersama kita dan mereka sangat senang sekali. Apalagi kita sudah membersihkan daerah tersebut, lokasi tersebut dan semakin nyaman. Nah ini menarik sekali Pak. Jadi saya juga pernah datang ke tempat Pak Samsi, kemudian banyak sekali diaspora Indonesia Pak, anak-anak Indonesia yang besar di sini kemudian belajar di sana. Pak Samsi kan sudah bertahun-tahun di sini, sudah mengenalkan Indonesia dan membawa nama Indonesia, mengenal Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia. Gimana sih Pak supaya bisa anak-anak diaspora Indonesia ini juga bisa mempunyai rasa seperti itu Pak? Ini banyak sekali pertanyaan, karena banyak sekali anak-anak diaspora Indonesia besar di sini, orang tuanya besar di sini, orang tuanya sibuk, kemudian anaknya lupa diajarkan Muslim, menjadi Muslim. Tapi mereka pengen anaknya Muslim, itu bagaimana Pak? Supaya bukan hanya di Indonesia Pak, di seluruh dunia nih, karena yang nonton kan juga seluruh dunia nih Pak. Ya, jadi betul. Jadi salah satu kekurangan kita sebagai masyarakat Indonesia dan Muslim Indonesia khususnya adalah Di luar negeri Pak? Di luar negeri adalah kita terkadang kurang peduli menjaga budaya dan juga agama anak-anak kita. Dan itu yang kemudian menjadikan belakangan ada orang tua yang kemudian menyesal. Anak-anaknya kemudian berperilaku seperti orang lain. Perilaku barat lah. Perilaku barat itu tidak umum juga tidak baik ya, ada yang baik ya. Jadi saya mengatakan perilaku yang kurang sesuai dengan etika kita sebagai orang Indonesia. Misalnya kurang hormat kepada orang tua, ya kurang hormat kepada mereka yang ditokohkan misalnya. Nah ini saya kira karena pedulian kita yang kurang. Dan oleh karenanya satu hal yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana tetap menjaga adab-adab tersebut, termasuk etika agama dan etika kebangsaan kita. Kita itu kan gotong royong, bekerja sama ya. Anak-anak di sini kan individualistik sifatnya. Dan oleh karenanya pesantren ini salah satunya adalah mencoba mengembalikan etika tersebut. Nilai-nilai tersebut ya. Jadi bukan sekedar agama saja mengajarkan sholat, mengajarkan ini, tapi juga bagaimana mereka bisa membangun karakter keindonesiaan itu. Maka pesantren musim panas misalnya selama 2 bulan itu betul-betul kita arahkan untuk mereka bisa membangun karakter seperti itu. Nah ini bagian dari kepedulian kita di luar negeri dan di mana saja. Saya melihat ini rata-rata terjadi di mana-mana. Di Australia, di New Zealand, saya pernah ke sana, kemudian ke Eropa di 9 negara dan termasuk di Amerika ini dan Kanada. Ada memang tantangan tersendiri bagi orang tua Indonesia. Dan ini kan kita sudah masuk ke hari akhir di bulan Ramadan Pak, dan sekarang sudah masuk ke Lebaran, sebentar lagi Lebaran. Itu ada yang ingin disampaikan nggak Pak sebagai
bukan hanya kepada pemirsa Indonesia, tapi juga kepada seluruh diaspora Indonesia seluruh dunia. Karena kondisi Lebaran kali ini agak berbeda dengan kondisi pandemi, kita ada keterbatasan gitu, tapi kita tetap harus membawa nama Islam Indonesia di luar negeri dan juga seluruh dunia, Pak. Iya, saya kira kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kita ya. Jadi saya kira kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai yang ada ya. Sebagai orang Indonesia, di saat merayakan Idul Fitri, kita itu kan punya kehangatan. Ada namanya halal bihalal, saling mengunjungi, keramahan ya ada di situ. Jadi bukan sekedar melakukan ritual sholat Idul Fitri, tapi bagaimana tetap silaturahmi itu kita lakukan. Tentu dengan kesadaran bahwa kita sekarang berada dalam situasi yang berbeda. Karena ini pandemi, dan ini pandemi betul-betul belum dihilangkan. Maka protokol yang harus kita jalankan tetap kita jalankan dengan segala semangat yang ada, bahwa kita tetap merasa bahwa ini adalah hari raya kita perlu bergembira, kita perlu membangun semangat ya. Maka saya kira terus saja melakukan kegiatan-kegiatan sambil berhati-hati menjaga protokol yang ada. Tapi pada saat yang sama saya kira memang penting untuk kita selalu saling mengingatkan ya, bahwa Idul Fitri yang kita rayakan ini betul-betul adalah sebuah perayaan untuk kembali kepada fitrah kita. Dan fitrah kita itu salah satu diantaranya adalah selain secara vertikal, bahwa hubungan kita harus kita bangun secara harmoni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Tuhan. Pada saat yang sama juga kita membangun kembali hubungan dan relasi kita kepada sesama manusia. Dengan sesama umat Islam itu kan namanya silaturahmi ya. Nah, kepada sesama manusia itu kan ada kekeluargaan universal. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu ibu dan bapak. Nah ini kan kata satu ibu dan bapak ini artinya bahwa kita itu harus selalu membangun a sense of universal family. Ada keluarga universal di antara kita. Bahkan ras apapun, etnis apapun, bahkan agama apapun yang kita yakini, itu tidak boleh memecah belah kekeluargaan kita. Dan ini salah satu makna daripada Ramadan. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini kita kedepankan ruhiyah kita. Kita kedepankan spiritualitas kita. Makanya kita kesampingkan makan, minum itu sebagai simbolisasi mengesampingkan fisik kita sementara. Terus karena kita ini kan menilai diri kita dengan fisik. Saya putih, dia hitam, maka saya lebih hebat. Padahal tidak demikian dalam Islam. Dalam Islam itu bukan karena fisik kita, bukan karena warna kulit kita, tapi karena ketakwaan kita. Dan kata takwa itu ada pada hati kita, ada pada spiritualitas kita. Maka bulan Ramadan mengajarkan kepada kita pentingnya untuk membangun semangat kebersamaan, semangat kesetaraan, dan tentunya semangat silaturahmi di antara kita. Wah, terima kasih Pak. Tapi ada satu pertanyaan yang terakhir Pak. Ini kan kita dalam kondisi pandemi ini sering disebut dengan kondisi abnormal ya. Berarti kita harus selalu adjust. Kita harus mencoba menghidup dengan suasana pandemi. Dalam Islam itu gimana sih Pak? Sekarang ini karena kondisi pandemi ini ada orang berarti wah kita harus pasrah, kita harus berdoa. Atau apa yang harus dilakukan sebagai Muslim Pak? Terutama di Indonesia ya. Yang kita juga sempat melihat bahwa sempat Omicron sempat naik gitu Pak. Itu apa yang harus kita lakukan? Terutama dalam suasana Lebaran ini Pak. Ya, saya kira pertama ajaran Islam itu kan sangat praktis sifatnya, sangat rasional dan sangat balance ya, sangat imbang. Maka segala sesuatu itu harus dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Nah, dalam hal misalnya ketika kita menghadapi musibah seperti ini, di satu sisi memang kita yakin bahwa Allah itu menentukan segala-galanya kan. Tapi pada sisi yang lain juga kita harus meyakini bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil segala ikhtiar, segala upaya untuk kita tidak menghadapi tantangan tersebut atau tidak terkena musibah tersebut. Ada satu cerita ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian turun dari ontanya dilepaskan begitu saja. Ditanya, kenapa kamu lepaskan ontanya? Dia katakan, saya tawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, ikat dulu baru tawakal. Nah, demikianlah kita dalam menghadapi musibah seperti ini. Maka segala precaution, segala kehati-hatian itu perlu kita lakukan. Ya, jangan karena kita bertawakal tidak perlu kita pakai masker misalnya, kita tidak perlu pakai distance kalau memang harus ya kita pakai. Tidak mau divaksin, tidak mau divaksin segala macam, tidak begitu demikian. Justru kalau kita harus divaksin dan vaksin itu adalah bagian dari proses, itu bagian dari proses tawakal kita. Tawakal kita. Ya, jadi bukan pasrah, tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu artinya melakukan segala ikhtiar yang memungkinkan dan diserahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memberikan ketenangan kepada kita. Tenangnya bagaimana? Kalau ternyata kurang baik hasilnya, kita sudah melakukan segala ikhtiar. Ya, udah yang terbaik kita lakukan. Terbaik. Dan kalau ternyata hasilnya baik, kita bersyukur kepada Allah. Kita nggak perlu angkuh bahwa karena saya kan gitu. Nah, ini sangat hebat dalam ajaran agama Islam. Jadi Islam itu sangat rasional, sangat imbang sekali dan tentu praktis di dalam memberikan ajaran kepada kita semuanya gitu. Wah, terima kasih nih Pak. Baik. Ini bekal informasi dan juga
inspirasi dari Bapak ini, juga penyampaian dakwah dari Bapak ini sangat berguna bagi kita semua. Jadi kita sekarang harus tetap bertawakal. Yang terakhir Pak, mungkin Pak Samsi ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri Pak. Ya, tentunya bersama saya Imam Syamsi Ali dari kota New York. Saya imam dan direktur Jamaica Muslim Center, juga Presiden Nusantara Foundation dan pendiri Pondok Pesantren Nur Inka Nusantara Madani, menyampaikan selamat hari raya minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan Indonesia semakin kuat, semakin sukses dan jaya, setara dengan bangsa-bangsa di dunia lainnya. Oke pemirsa, itulah tadi obrolan kita dengan Imam Samsi Ali yang sangat bermanfaat dan menginspirasi kita untuk menjadi warga dunia dan menjadi Muslim Indonesia yang terbaik bagi dunia. Jadi kita bisa bangga sebagai Muslim Indonesia. Saya Naratama dan Ustadz Samsi Ali langsung dari kota New York. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi wawancara khusus tim VOA bersama dengan Ustadz Samsi Ali, Imam Masjid di kota New York untuk MNC. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di MNC News Now.